Ya, mohon maaf, saya melihat di sini situasi ini kan kian memanas, situasi gonjang-ganjing, situasi yang rapuh sekali dalam pemerintahan, situasi yang tidak stabil, gempa-gempa. Namun saya melihat ada satu gempa yang cukup besar terjadi di 2026. Ini bisa mencapai skala 7, di atas 7 begitu ya. Semoga ini salah. Kembali lagi di Papua, ini terjadi di Papua dan ini akan mengarah ke, mohon maaf sekali lagi, ke Padang. Saya melihat Padang, Aceh, ini hati-hati karena ada gempa yang cukup besar. Jawa Barat juga rentan karena ini kan ada ring fire-nya begitu ya. Ini yang harus diwaspadai. Dan harusnya kan di saat ini, Desember ini, kita sudah mampu untuk ya membuat mapping ketika kita sudah diperingatkan bahwa akan terjadi peristiwa ekonomi yang akan turun. Saya melihat ini memasuki Januari bahkan hingga Maret ini terjadi cukup besar. Dan ini saya melihat selain di daerah lain sebenarnya hampir merata. Cuma yang menjadi tragedi serupa seperti Sumatera saya melihat di area Nusa Tenggara Timur. Banjir bandang, longsor terjadi dominan di NTT, Nusa Tenggara Timur, Indonesia Timur, Papua, Sulawesi. Hati-hati. Nataru, Natal dan Tahun Baru. Hati-hati tragedi di tol begitu ya. Ini yang saya melihat korbannya cukup banyak menjelang dari Natal ya, Natal ke Tahun Baru, sebelum Natal bahkan dari tanggal 22 hingga akhir tahun ini. Hati-hati. Singgah-singgah kala singgah, tan suminggah durga kala sumingkir. Inilah Kiblat Papat, kembali lagi bersama saya Yesi Dayak di channel YouTube Kiblat Papat. Senang sekali kembali lagi bersama saya Yesi Dayak. Kali ini, karena ini adalah di pertengahan Desember 2025, saya akan mengeluarkan prediksi mata batin dengan menggunakan kartu tarot seperti biasa untuk akhir tahun dan khususnya untuk tahun 2026 nanti, bagaimana kondisi alam, kondisi ekonomi, politik, dan manusia Indonesia di tahun 2026. Namun sebelum saya memprediksi, izinkan saya pribadi beserta seluruh tim Kiblat Papat, kami mengucapkan turut berbela sungkawa, turut berduka cita kepada seluruh korban ya dari bencana alam yang terjadi di Pulau Sumatera, tepatnya di Aceh, Padang, dan Medan, yang sampai hari ini pun sedang dalam pemulihan, sedang dalam pencarian dan recovery. Kami mengucapkan turut berbela sungkawa kepada keluarga yang ditinggalkan, kepada seluruh korban yang meninggal dunia, dan bahkan hari ini ada banyak yang masih juga dalam kondisi hilang, ya belum ditemukan, dan juga kepada yang saat ini sedang sakit, yang saat ini sedang berada di pengungsian. Kami doakan untuk segera pulih sehat baik lahir maupun batin. Baik, warga Papat mengulas kembali tentang bencana yang terjadi di Pulau Sumatera. Di tahun ini, di Juni, saya sudah mengeluarkan prediksi tentang kejadian ini. Di channel YouTube Kiblat Papat ini sendiri, saya sudah memprediksi untuk Juni hingga Desember. Saya sudah mengatakan, mohon maaf, saya bahkan mengatakan saya melihat ada seperti kiamat kecil, karena saya mendengar ada banyak sekali tangisan, ada air, ada longsor, ada hujan, bahkan angin yang cukup hebat. Dan ini terjadi saat ini. Inilah ketika ya alam sudah lelah ya menghadapi perilaku manusia. Tanpa hentinya saya mengingatkan kembali bahwa bukan alam yang berselaras kepada kita manusia, tapi kita manusia yang harus berselaras, kita yang harus menjaga alam. Jika tidak, maka inilah yang terjadi. Karena yang terjadi saat ini bukan murni fenomena alam, namun alam bereaksi karena ada aksi dari
umat manusia itu sendiri yang tidak pandai berselaras dengan alam. Kita bisa lihat ada banyak sekali kayu gelondongan yang dihanyutkan oleh air ya ketika terjadi banjir bandang beberapa waktu yang lalu. Ini kan menunjukkan akibat ya dari tangan-tangan rakus umat manusia ya yang tidak bisa berselaras dengan alam, yang terlalu memikirkan harta duniawi, akhirnya seperti ini. Inilah yang menjadi renungan introspeksi bagi seluruh rakyat Indonesia, bagaimana kita menghadapi fenomena-fenomena ini ke depannya, karena ini akan terjadi terus. Jika manusia pada saat ini tidak ada kesadaran yang meningkat, bahwa kita harus berselaras dengan alam. Baik warga Papat, saya akan memulai prediksi menggunakan kartu tarot dan mata batin saya apa yang terjadi di tahun 2026 berkaitan dengan ekonomi, politik, kondisi alam dan juga kondisi manusia di tahun 2026. Baik, saya mengambil 6 kartu dan 2 bottom deck card. Kartu yang pertama adalah Lover. Ya, terlihat di sini. Kartu Lover ini kita mengetahui ini adalah wujud ya cinta, kasih sayang atau unconditional love. Ini tidak mengisyaratkan tentang romansa ya di sini, tapi di sini lebih kepada kondisi alam. Karena tadi kita akan memprediksi, saya akan memprediksi dengan mata batin saya tentang kondisi alam Indonesia. Baik, inilah yang saya katakan sebelumnya bahwa ya ketika manusia tidak memiliki rasa empati, rasa sayang, rasa memiliki ya kepada alam, kepada sesama manusia, yang kita lihat sampai hari ini pun banyak sekali peristiwa-peristiwa begitu ya, manusia yang tidak memiliki empati kepada manusia lain. Nah, ini kita diingatkan kembali ya, karena ini akhir tahun juga, karena ini masih masuk dalam prediksi saya bagaimana akhir tahun ini hingga tahun 2026. Di sini kita diingatkan kembali agar kesadaran kita meningkat, agar welas asih kita meningkat, bagaimana kita memperlakukan alam, bagaimana kita memperlakukan sesama umat manusia, bagaimana jangan menunggu peristiwa fenomena seperti ini terjadi begitu ya, baru begitu ya menunjukkan empati, atau bahkan di sini yang kita lihat gitu ya hanya untuk mungkin gitu ya pencitraan ya, melakukan hal-hal seperti turun ke tempat bencana alam ini dalam rangka pencitraan, tapi kemarin-kemarin kemana saja gitu ya. Nah, inilah diingatkan kembali bahwa kita harus memiliki empati yang luar biasa, memiliki rasa welas asih yang luar biasa kepada sesama manusia dan juga kepada alam, kepada lingkungan di mana kita tinggal, untuk kembali merawat alam, menjaga juga hubungan sosial dengan sesama umat manusia. Baik, di kartu kedua ini adalah King of Cups ya. King of Cups ini mengisyaratkan king ini raja, cups ini adalah sesuatu cawan ya yang dipegang, raja pemimpin yang memegang tanggung jawab. Di sini adalah peran seorang pemimpin baik dari presiden maupun hingga ya pemimpin di tingkat daerah. Yang saya lihat di sini adalah memang di sini memang bahwa diingatkan kembali bahwa peran dari para pemimpin di sini adalah memang bertanggung jawab penuh ya kepada rakyatnya masing-masing. Namun kita bisa lihat ya di sini kalau saya lihat gambarannya, diingatkan kembali King of Cups ini. Jangan lupa tanggung jawab, jangan lupa apa yang menjadi ya selain tanggung jawab di sini. Ketika bersumpah, ketika ingin menduduki posisi itu, otomatis bukan hanya jabatannya saja, tapi ada tanggung jawab, ada yang harus diselesaikan, ada yang harus dibereskan. Karena di sini memang saat ini saja di akhir tahun 2025 ini banyak sekali PR ya dalam pemerintahan khususnya gitu ya, kepada bagaimana mengelola bangsa ini. Kita
ketahui kondisi ekonomi Indonesia hingga hari ini tidak baik-baik saja kok. Kondisi yang belum stabil hingga saat ini. Lalu kita lihat banyak sekali wacana, banyak sekali dikeluarkan aturan dan sebagainya. Namun di sini hanya keriuhan sesaat saja. Begitu ya, mohon maaf ya. Namun tidak ada seperti closingnya gitu ya. Dalam arti tidak ada memberikan realita kepada masyarakat. Kita ketahui kondisi masyarakat Indonesia saat ini masih dalam kondisi yang juga serba sulit, ekonomi serba sulit. Tambah lagi ada bencana di mana-mana, lapangan pekerjaan juga masih susah, belum ada solusi yang signifikan. Inilah diingatkan kembali kepada para raja ini, kepada para pemimpin untuk terus berpihak kepada rakyat. Jangan lupa karena ini memasuki tahun 2026. Ya, mohon maaf, saya melihat di sini situasi ini kan kian memanas, situasi gonjang-ganjing, situasi yang rapuh sekali dalam pemerintahan, situasi yang tidak stabil, ya secara politik dan secara ekonomi saya melihat tidak stabil, bahkan ada banyak pergolakan, ada banyak situasi memanas, ada banyak nanti dikeluarkan aturan-aturan baru ya dari pemerintah, namun tidak berpihak kepada rakyat. Kembali lagi, inilah yang nanti akan berbahaya, yang nantinya akan menjadi jurang pemisah lagi, yang akan nantinya terulang lagi kejadian seperti di Agustus tahun lalu terjadi pergerakan massa, bahkan ada menelan korban. Ya, ini saya ingatkan kembali karena saya melihat di sini kondisi politik Indonesia lebih memanas di tahun 2026 karena mohon maaf ya, saya melihat di sini para pemimpin ini tidak berpihak kepada rakyat semakin terlihat. Ya, seperti seolah-olah begitu ya. Mohon maaf sekali, pencitraan atau wacananya ada, tapi tidak diselesaikan secara real gitu ya. Tidak ada yang berpihak kepada rakyat, kembali dan kembali lagi seperti itu. Mohon maaf gitu ya, saya melihat situasi ini. Karena di sini begini, kartu ketiga saya adalah 8 pedang, ya, 8 of sword terlihat di sini, ya, 8 of sword terlihat di sini, ya, orang yang sudah menyerah, orang yang melepaskan tanggung jawab, orang yang sudah, ini kan pedangnya, ini tanggung jawabnya, dan manusianya di sini sudah melepas, ya, tidak lagi bertanggung jawab, atau di sini memang ketidakmampuan gitu ya, sudah tidak mampu gitu ya untuk menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, akhirnya melepas. Nah, ini yang saya katakan tadi, ketika King of Cups tadi memiliki tanggung jawab, para raja, para pemimpin punya tanggung jawab, jangan mau hanya posisi dan juga memanfaatkan posisinya untuk kepentingan pribadi, karena di sini banyak dan semakin banyak mau posisi menjadi anggota dewan, mau posisi menjadi pejabat DPR dan sebagainya, bahkan pemimpin daerah ya. Namun di sini tidak mau menjalankan tugas dan tanggung jawabnya kepada rakyatnya. Ini ya, karena terlihat juga di sini ketika kartu 8 pedang yang seperti ini yang sudah menyerah. Artinya juga saya melihat di sini, mohon maaf. Pemerintah ini pun sudah menyerah menghadapi situasi di tahun 2026. Terjadi lagi yang namanya ekonomi yang ambruk, terjadi juga namanya kesulitan dalam mencari lapangan pekerjaan, terulang lagi yang namanya kisruh di mana-mana, karena di sini saya melihat tidak ada perubahan yang sangat signifikan di tahun 2026. Justru semakin banyak drama, semakin banyak sesuatu yang sebenarnya serius harus diselesaikan justru dijadikan seperti dagelan, ya, seperti sesuatu yang justru untuk lawakan. Ini yang akan terjadi. Ya, ketika rakyat menjerit, ketika rakyat dalam keadaan sulit, dalam keadaan bencana, justru mohon maaf, kita bisa lihat kan yang terjadi di Sumatera, ya, mereka turun gitu ya hanya untuk tadi ya, pencitraan, mikul, manggul, beras, gitu. Nah, rakyat kan sudah cerdas. Nah, inilah yang akan terjadi terulang lagi. Karena apa? Selain kondisi politik, kondisi ekonomi, saya juga melihat di sini ini mengisyaratkan kondisi alam. Ya, karena alam berselaras dengan
frekuensi vibrasi manusia. Ketika manusianya sudah berperilaku seperti ini, begitu ya, yang tidak lagi memiliki empati, tidak lagi memiliki rasa tanggung jawab begitu ya, kepada rakyatnya, alam pun akan mulai menseleksi, alam pun akan merespon vibrasi tersebut. Ini yang saya lihat terlepas ya dari fenomena alam begitu ya, karena dari Desember ini hingga memasuki tahun 2026 saya melihat sampai Maret, hati-hati sekali. Fenomena serupa seperti di Pulau Sumatera ini bisa terjadi di pulau lain, di Nusa Tenggara Timur, di NTT, Indonesia Timur. Hati-hati. Karena saya melihat di sini ya, ini ada pergerakan. Ya, pergerakan air, pergerakan banjir bandang, longsor terjadi dominan di NTT, Nusa Tenggara Timur, Indonesia Timur, Papua, Sulawesi. Hati-hati. Saya melihat ini memasuki Januari bahkan hingga Maret ini terjadi cukup besar, dan ini saya melihat selain di daerah lain sebenarnya hampir merata, cuma yang menjadi tragedi serupa seperti Sumatera saya melihat di area Nusa Tenggara Timur. Waspada, semoga saja prediksi saya ini keliru dan salah ya, semoga semua dalam keadaan baik-baik saja. Mari kita sama-sama mendoakan semoga ini tidak terjadi, namun saya melihat sekali di sini sangat jelas ya bahwa ini terjadi di area Nusa Tenggara Timur. Di sini saya tidak menginginkan prediksi seperti ini untuk menakut-nakuti, justru ini merupakan suatu kewaspadaan. Mari sama-sama ya kita mengantisipasi situasi ini. Selain di Nusa Tenggara Timur, karena saya melihat sini alam memang sudah dalam kondisi ya sangat lelah menghadapi perilaku manusia. Saya melihat juga memasuki 2026 bukan hanya Nusa Tenggara Timur, kejadian-kejadian serupa, tanah longsor, banjir bandang, bahkan tidak diprediksi banjir itu bisa terjadi dari gunung. Ya, karena kenapa? Ketika gunung-gunung ini ditebang habis, dijadikan tambang, ya, terjadi tambang liar dan tidak lagi ditanam sebagai penahan air gitu ya, maka terjadi longsor. Ini hati-hati, saya melihat area Jawa Tengah bisa terjadi hal serupa. Yang ya gunung di Jawa Tengah yang ini longsor menimpa pemukiman desa di bawah. Kembali lagi ada banyak sekali saya melihat di sini peristiwa tanah longsor. Jawa Barat juga yang sudah menjadi langganan. DKI Jakarta sendiri saya melihat di sini ada luapan air yang cukup besar dari laut ke area Jakarta Utara. Waspada. Kemudian ini masih berkaitan dengan alam dan saya merasakan energi cukup kuat ya, terjadi tanah retak, terjadi gempa yang cukup besar. Ini ya, karena memang dari 2025 memang sudah terjadi dan ini rutin sekali terjadi gempa-gempa. Namun saya melihat ada satu gempa yang cukup besar terjadi di 2026, ini bisa mencapai skala 7, di atas 7 begitu ya. Semoga ini salah. Kembali lagi di Papua, ini terjadi di Papua dan ini akan mengarah ke, mohon maaf sekali lagi, ke Padang. Saya melihat Padang, Aceh, ini hati-hati karena ada gempa yang cukup besar. Jawa Barat juga rentan karena ini kan ada ring fire-nya begitu ya, ini yang harus diwaspadai. Selain itu saya mundur ke belakang karena ini berkaitan dengan fenomena alam, tragedi alam begitu ya, karena ini akhir tahun. Kembali lagi saya melihat di sini seperti ya, karena ini akhir tahun ya, akhir tahun, kejadian tragedi di tol. Hati-hati yang berkendaraan menjelang libur Nataru, Natal dan Tahun Baru. Hati-hati tragedi di tol begitu ya. Ini yang saya melihat korbannya cukup banyak menjelang dari Natal ya, Natal ke Tahun Baru, sebelum Natal bahkan dari tanggal 22 hingga akhir tahun. Ini hati-hati terjadi bencana
tragedi kecelakaan ya. Kemudian juga di sini untuk laut, hati-hati juga karena juga saya melihat ada gelombang yang cukup besar, ada angin yang cukup besar untuk area penyeberangan seperti dari Bali ke area lain begitu ya. Kemudian juga di sini dari Indonesia Timur di sini ya. Ini yang harus diwaspadai. Hati-hati sekali. Kemudian untuk penerbangan ada beberapa turbulence yang cukup besar. Cuma saya melihat di sini masih dalam keadaan bisa terkendali, begitu ya. Ada beberapa turbulence memang dari penerbangan karena ini kondisi angin yang cukup besar. Kemudian ini ekonomi sudah, politik sudah, begitu ya, dan kita memasuki pertengahan tahun 2026 begitu ya. Di sini ada Four of Wands ya. Di sini terlihat ada kegembiraan, ada sukacita, ada pesta pora, ada perayaan. Bisa jadi ini kan dari perayaan, kan ada banyak sekali perayaan setelah akhir tahun begitu ya. Setelah akhir tahun, perayaan akhir tahun, kemudian juga Imlek begitu ya. Ini ada perayaan banyak sekali, mungkin juga hari raya Natal dan sebagainya, ada terjadi perayaan. Namun di sini, hati-hati, jangan, ini tadi ya, karena ada banyak sekali peristiwa yang terjadi. Jangan sampai ketika kita euforia dari pesta pora, dari perayaan itu sendiri, sehingga kita melupakan ya. Disinilah kita diingatkan, karena setelah Four of Wands di sini ada Five of Wands ya. Terlihat di sini manusia, ini kondisi manusia. Ketika manusia dalam keadaan euforia, ketika manusia dalam keadaan berpesta pora, seringkali ya, karena di sini kan lupa gitu ya, lupa dengan situasi ya, karena duniawi begitu. Hati-hati, karena saya melihat di sini bisa terjadi manusia dengan sesama manusia ini tidak lagi memiliki empati. Ada peristiwa mungkin di sini yang cukup mengagetkan umat manusia, bahwa dari peristiwa itu ada peristiwa tragis seperti melakukan, mohon maaf di sini, pembunuhan, seperti tragedi yang pernah terjadi sepanjang tahun 2025 kemarin. Manusia menghabisi manusia lain hanya karena peristiwa-peristiwa sederhana gitu ya. Ada masalah-masalah sederhana namun gitu ya, mampu menghabisi manusia lain. Ini yang patut diwaspadai, bahwa kita jangan sampai lalai ketika terjadi pesta pora, terjadi euforia. Mungkin di sini mohon maaf, menggunakan miras begitu ya, sehingga hilang kesadaran, sehingga terjadilah kejadian yang seperti ini. Ini akan terjadi di 2026. Ini diingatkan bahwa manusia dengan sesama manusia ini banyak sekali peristiwa-peristiwa yang sudah tidak mampu lagi memanusiakan manusia lain. Kondisi di 2026, karena begini, kondisi semesta, kondisi bumi ini kan vibrasinya meningkat, sementara manusia di 2026 kondisi kesadaran itu semakin menurun. Memang ada yang terbangkit secara spiritual gitu ya, secara massal banyak, namun manusia-manusia yang tidak memiliki kesadaran juga banyak. Inilah yang nantinya akan menjadi manusia-manusia seperti zombie. Manusia-manusia yang tidak memiliki empati, kembali lagi, manusia-manusia yang mampu menghabiskan manusia lain dengan hukum rimba. Banyak sekali kejadian-kejadian yang membuat kita shock ya, peristiwa-peristiwa yang sebenarnya masalah sepele, namun manusia bisa menghabiskan manusia lain atau kelompok lain atau antara keluarga sendiri. Banyak sekali tragedi ini yang nanti akan kita lihat di media massa, di media sosial begitu ya, peristiwa-peristiwa kemanusiaan. Lalu di kartu terakhir ada The Tower. The Tower terlihat di sini, satu bangunan yang runtuh, satu bangunan yang rubuh. Inilah ya akumulasi dari peristiwa alam, peristiwa politik, kondisi ekonomi, dan juga manusia di tahun 2026
The Tower. Begini, ketika satu bangunan yang rapuh itu memang runtuh, memang sudah selayaknya begitu ya, karena seharusnya di sini dibangun suatu bangunan yang baru. Jadi 2026 ini memang kalau saya melihat secara energi ya, energi ini memang tahun seperti untuk pemulihan, tahun untuk manusia disortir, tahun juga di mana manusia yang memang seharusnya dikuatkan begitu ya, semuanya akan terbongkar. Lebih parah lagi dari tahun 2025. Ada banyak peristiwa yang akan mengagetkan umat manusia. Ada banyak baik dalam pemerintahan, para pejabatnya juga saya lihat di sini ya, banyak yang tiba-tiba tanpa kita duga, banyak kasus, banyak fenomena terjadi di kalangan para pejabatnya sendiri melakukan tindakan selain korupsi. Saya melihat di sini juga ada hal-hal yang cukup memalukan begitu ya terjadi di pejabat di Indonesia ini. Nah, inilah ada banyak juga pergantian secara tiba-tiba, bisa terjadi reshuffle juga di dalam pemerintahan. Lalu di sini juga runtuhnya nilai-nilai kemanusiaan. Mohon maaf lagi, ada banyak sekali peristiwa-peristiwa alam juga. Kemudian juga di sini secara politik tadi saya sudah sampaikan, sudah saya ingatkan, ada terjadi pergerakan, ada juga api di mana-mana. Juga di sini kondisi ekonomi yang masih dalam kondisi tidak stabil. Inilah kartu The Tower. Ini adalah akumulasi dari semua kondisi. Ya, mungkin warga Papat bertanya, apa sisi baiknya? Sebenarnya begini, jika ini kan peringatan, jika kita memang pandai menilai begitu ya, ini adalah suatu kewaspadaan, peringatan. Harusnya kan di saat ini Desember ini kita sudah mampu untuk ya membuat mapping ketika kita sudah diperingatkan bahwa akan terjadi peristiwa ekonomi yang akan turun, susahnya lapangan pekerjaan, susahnya mencari uang, kemudian ada peristiwa alam, kemudian kondisi politik yang tidak baik-baik saja dan sebagainya. Tentunya ketika diperingatkan seperti ini, begitu ya, kita ada awareness ya, ada kewaspadaan, ada satu langkah yang harus kita ambil supaya hal ini tidak terjadi. Seharusnya. Cuma inilah ya, manusia sering sekali ketika diingatkan mengabaikan. Seringkali ketika sudah kejadian baru menyesal. Karena di sini di bottom deck card saya yang pertama ada Queen of Wands. Nah, ini tadi setelah The Tower, Queen of Wands ini kan terlihat ya seorang ratu di sini ya yang mampu, sebenarnya kita mampu. Ini kan solusi ya, mampu mengantisipasi semua ini. Asal itu tadi dari para pemimpinnya, kemudian juga dengan rakyatnya berselaras dengan alam, dengan semesta, ini bisa diatasi seharusnya kondisi saat ini. Tidak saling menyalahkan, tidak saling lepas tanggung jawab, tidak lagi hanya membutuhkan jabatannya untuk memperkaya diri sendiri, tapi tidak lagi bekerja untuk rakyatnya, melepas begitu ya, tidak peduli rakyatnya mau makan kah, tidak ada pekerjaan kah. Ini seharusnya ini bisa ditangani. Tapi situasi di tahun 2026 sebaliknya. Begitu ya, yang saya lihat dari mata batin dan kartu tarot sebenarnya masih bisa dirubah ya, asal para pemimpin ini memiliki kesadaran lebih, empati yang lebih, tanggung jawab yang lebih ya. Kemudian Four of Swords terlihat kembali lagi ya, ada orang terbaring sudah lelah, kemudian ada pedang di atasnya ya yang siap menancap. Pedang ini kan tanggung jawab, tapi ini orang udah kelelahan begitu ya. Kondisi lah, ini kondisi batin manusia, kondisi batin alam yang berselaras begitu ya, ada kelelahan. Ini lain dari awal tadi saya sampaikan, situasi 2026 ini gonjang ganjing, memanas lebih dari tahun 2025. Ada situasi yang sudah give up, ada situasi yang sudah capek, baik dari sisi kemanusiaan, mental gitu ya, psikologi manusia, psikisnya begitu, kondisi yang berdampak ya dari kejadian alam, politik, ekonomi. Manusia ini kan dihantam terus ya secara batin.
Nah, kemudian dampak dari manusia-manusia yang tidak bertanggung jawab ya, yang memiliki kekayaan, yang mengeruk gitu ya, kekayaan dari alam begitu ya, tambang-tambang liar begitu, atau di sini tidak menanam hutan kembali dan sebagainya, korupsi yang terus merajalela di Indonesia di tahun 2026. Inilah ya tahun benar-benar situasi yang cukup capek kalau saya melihat ya. Ini juga saya melihat secara global juga, secara global, internasional juga banyak sekali peristiwa-peristiwa. Karena saya melihat juga di sini secara global ini kan berdampak juga ke Indonesia sendiri. Perang dunia masih terus berlanjut ya. Ukraina dengan Israel masih terus, bahkan lebih besar lagi karena didukung oleh negara-negara yang besar. Semakin tidak terjadi perdamaian yang saya lihat di tahun 2020. Lalu secara global juga di sini kondisi semesta, kondisi bumi begitu yang terus meningkat vibrasinya, dan manusia ya banyak yang tidak memiliki kesadaran, energi manusia, vibrasi manusia, kesadaran manusia semakin menurun karena hantaman situasi ekonomi, kondisi-kondisi yang tidak baik-baik saja, manusia secara mental drop. Nah, disinilah ya, di sini akan banyak sekali terjadi fenomena alam begitu ya, ketika manusianya sendiri tidak mampu mengikuti vibrasi dari semesta, maka disinilah akan terjadi banyak sekali gonjang-ganjing di antara umat manusia ini sendiri. Ya, lalu di sini saya melihat juga mulai banyak sekali terjadi kehadiran ya makhluk astral. Saya melihat di sini kalau ini secara global ya, melihat di sini mulai banyak sekali berita-berita nanti di media sosial diberitakan tentang alien yang mulai dihadirkan lebih luas lagi, lebih banyak lagi di media sosial. Ini seperti sengaja diperkenalkan. Kemudian juga di sini teknologi, kemampuan dari AI. Nah, ini yang berbahaya karena disinilah akan banyak sekali terjadi penipuan, harus waspada ya, menggunakan kecerdasan dari AI, dan ini juga berdampak sebenarnya kepada umat manusia. Teknologi ini semakin merambah kemana-mana sehingga manusia kekurangan lapangan pekerjaan karena sudah diambil alih nanti oleh robot-robot tersebut begitu ya. Manusia mulai disortir, mulai dikurangi gitu ya dalam mungkin pekerjaannya. Ya, hati-hati karena di sini saya melihat ini di 2026 semakin lebih ya daripada tahun 2025. Mungkin kan AI ini baru masuk diperkenalkan, baru seperti hanya digunakan seperti perkenalan begitu ya, bahwa ini AI bisa untuk ini itu. Tapi di 2026 justru manusia banyak sekali yang dirumahkan karena sudah menggunakan teknologi AI ini sendiri. Ini yang harus kita waspadai, bahwa sebenarnya kecerdasan manusia itu tidak bisa dikalahkan. Namun di sini inilah yang harus kita waspadai, yang harus manusia saat ini jeli bagaimana menggunakan teknologi AI, dan seharusnya masih menggunakan kecerdasan umat manusia yang masih memiliki empati, karena AI ini kan adalah komputer atau robot begitu ya. Ini nanti yang akan menjadi suatu hal yang cukup fenomena juga di tahun 2026. Baik warga Papat, ini memang bacaan cukup berat begitu ya. Namun saya rasa begini, ketika ini menjadi suatu peringatan kondisi yang tidak baik-baik saja seperti ini, seharusnya kita semua, karena ini masih Desember, menjadi suatu peringatan, menjadi suatu alarm bagaimana kita mengantisipasi situasi ini. Dan saya juga berharap, sangat berharap ini tidak terjadi. Namun ini sebagai suatu awareness, suatu peringatan bagi kita semua. Warga Papat, demikian prediksi mata batin saya menggunakan kartu tarot untuk di penghujung Desember ini hingga tahun 2026.
nanti. Terima kasih warga Papat, jangan lupa subscribe, share, like, dan komen channel YouTube Kiblat Papat, karena hanya Kiblat Papat yang mengupas dengan mata batin paling awas